mapan, siapa bilang lebih buruk? Laluna mendesis kesal saat Esmeralda membuka salah satu borgol di lengannya atas perintah Ace. Dia benar-benar tidak percaya Ace akan memasungnya seperti ini. Laluna kira pria kejam itu akan menembak kepalanya tanpa ragu setelah berhasil kembali menyeretnya ke tempat ini. Tapi nyatanya Ace malah memborgolnya bagaikan seorang tahanan kelas berat. "Nyonya, Anda ingin sarapan apa?" Esmeralda membuka penutup makanan yang sengaja dia bawa di atas troli. Semua hidangan yang Koki masak pagi ini tersedia di hadapan Laluna, dari roti panggang hingga makanan berat. "Bukannya tuanmu itu menginginkan aku mati kelaparan? Kenapa kau malah membawakan aku makanan? Kau tidak takut kalau dia mengamuk nanti?" Laluna menyunggingkan senyuman kesal seraya mengalihkan perhatiannya dari makanan yang sudah siap dia santap. "Tuan Gabriel tidak sekejam itu, Nyonya. Dia melakukan semuanya demi kebaikan Anda sendiri. Anda harus tahu kalau di luar sana banyak orang yang menginginkan Tuan Gabriel jatuh. Mungkin bisa saja mereka mengincar orang terdekatnya sekarang, yaitu Nyonya, istrinya." Esmeralda berusaha membujuk Laluna dengan mengatakan apa yang diketahuinya selama ini. Dia tahu kalau Gabriel S. Romano adalah pria kejam, bahkan tega melukai kaki istrinya sendiri karena wanita itu keras kepala, bahkan lebih bebal dari perkiraan. Tapi Esmeralda tahu di balik sikap kejam tuannya itu ada hati yang tidak sekuat keegoisannya. Hidup sebatang kara semenjak semua anggota keluarganya meninggal dunia membuat Ace harus bersikap waspada pada siapapun, termasuk orang terdekatnya. Kenapa dia menikahiku? Seharusnya dia tidak perlu menikahiku kalau takut orang-orang itu menjatuhkannya melalui orang terdekatnya. Kami juga tidak sedekat itu. Seharusnya dia hidup sendiri agar tidak ada yang menyusahkannya. Sekarang aku terlihat seperti beban hidupnya Esmeralda setelah kau mengatakan itu. Tukasnya, Esmeralda menghela napas kasar. Dia hanya menatap istri tuanya itu dengan tatapan bingung. Dia tahu wanita muda yang ada di hadapannya ini juga memiliki kehidupan yang tidak baik dengan ibu tiri dan saudara tirinya, bahkan setelah papanya mati. Entah kesepakatan apa yang dilakukan oleh papanya dan Tuan Besar Romano saat itu hingga membuatnya terjebak dalam pernikahan bersama Gabriel. "Habiskan sarapan Anda, Nyonya," ucap Esmeralda mengalihkan pembicaraan dan mulai menyajikan berbagai menu makanan di hadapan Laluna. "Aku tidak cacat ataupun lumpuh, bibik Esmeralda. Tidak perlu menyuapiku. Lepaskan saja borgolnya. Aku tidak akan kabur, astaga." Laluna frustasi. Suami kejamnya itu benar-benar gila. Selain kejam, pria itu tidak waras memasungnya seperti ini. "Tuan belum mengizinkan aku untuk melepaskan semua borgol di tangan Anda. Silakan dinikmati sarapannya. Anda bisa memakai tangan kanan Anda sekarang, Nyonya Laluna." Esmeralda memberikan keringanan. Dia membuka borgol di tangan kanan Laluna, sementara tangan kirinya kembali terpasung. Awalnya dia berniat untuk menyuapi istri tuanya itu. Tapi saat melihat ketidaknyamanannya di wajah Laluna, dia segera mengurungkannya. Tidak masalah kalau wanita muda itu menikmati sarapannya sendiri. Toh dia tidak akan bisa kemana-mana dengan tangan kirinya yang terborgol. Esmeralda sebenarnya tidak tega melihat Laluna diperlakukan seperti ini oleh Ace. Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya seorang kepala pelayan. Laluna sendiri hanya menurut. Dia juga tidak mungkin menyusahkan Esmeralda kalau harus membuka seluruh borgol yang mengekangnya. Wanita setengah baya itu pasti akan kesulitan saat menghadapi Ace nanti. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya Laluna menelan makanannya, walaupun rasa dongkol masih berkecamuk di dalam dadanya. Sementara itu, di balik pintu Dalila terlihat berusaha menguping bahkan mengintip ke dalam kamar. Sayangnya tidak bisa melihat dan mendengar apapun. Ternyata dia juga diperlakukan buruk oleh pria itu. Aku kira dia wanita istimewa, karena dinikahi ternyata nasibnya juga buruk, bahkan mungkin lebih buruk daripada aku. Aku masih bisa bebas sementara dia terpenjara malang sekali. Gumamnya seraya menyunggingkan senyuman remeh terkesan sinis saat mengingat bagaimana ekspresi wanita yang menjadi nyonya di rumah ini. Sayang itu hanya pemikirannya saja, untuk kebenarannya tidak seperti itu.
Nasib Laluna jelas lebih beruntung darinya, hanya saja perlakuan Ace terlalu over hingga membuat wanita itu terkurung bahkan terborgol di rumah bak istana ini. Hei, sedang apa kau di sana? Kau mengintip? Jangan bilang kau menguping pembicaraan Nyonya Laluna dan kepala pelayan. Pekikan seseorang dari arah belakang tubuhnya membuat Dalila terlonjak hebat. Dia menoleh cepat dengan wajah pucat pasi seakan ketahuan kalau dia tengah melakukan sesuatu yang berbau kriminal di tempat ini. Ace berjalan tegap dengan tatapan lurus menyusuri setiap ruangan yang terisi penuh oleh para tahanan. Ekspresinya terlihat dingin. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang terus saja menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia ada di ruangan itu. Pihak lapas yang memasukkannya kemarin karena bocah itu terus saja berulah dengan menantang para narapidana lain yang lebih senior darinya. Seorang pria berpakaian rapih membukakan pintu baja tersebut. Ruangan yang tidak terlalu besar itu akhirnya terlihat, namun tidak berhasil membuat raut wajah Ace berubah. "Gordon, ada yang ingin bertemu denganmu." Suara keras itu berhasil membuat pria muda yang dipanggil Gordon itu menoleh. Dahinya berkerut dengan alis mata menukik kala melihat orang-orang yang saat ini sudah berdiri di depan ruangan yang mengurungnya selama 2 hari belakang. Ruangan sempit yang membuat dirinya sesak, tapi dia tidak bisa berbuat apapun, bahkan untuk menolak saja tidak mampu. Dasar lemah. "Aku tidak berminat untuk bertemu dengan siapapun. Suruh dia pergi, merepotkan saja," tukasnya dengan nada tidak suka. Bahkan pria muda itu mengibaskan tangannya mengusir orang-orang yang mengganggunya. "Kau yakin tidak ingin mengetahui nasib keluargamu? Kami memiliki informasi, tapi kami ingin melakukan penawaran denganmu bocah, bagaimana?" Bukan Ace yang menyahut melainkan Pedro. Si anjing herder penjaganya itu tidak membiarkan tuannya membuka suara untuk orang yang tidak terlalu penting. Suara Ace terlalu berharga menurutnya. "Kau pikir aku peduli?" tukasnya angkuh. Gordon berdecih. Dia tahu setiap penawaran yang diberikan seseorang padanya pasti memiliki timbal balik yang tidak akan sedikit, dan itu bisa saja merugikan dirinya. "Aku akan melepaskanmu dari hukuman tanpa jaminan apapun. Kau bisa hidup bebas lagi," tawar Pedro. Dia cukup tahu kalau pemuda itu pasti memiliki kepala yang keras, bahkan bebal seperti seseorang yang selalu membuatnya kerepotan kalau sedang berulah. Beruntung untuk saat ini, makhluk langka tersebut sedang dipasung di sarangnya, jadi napasnya bisa sedikit lebih lega untuk beberapa waktu ke depan. "Sudah aku bilang aku tidak tertarik. Aku lebih senang di sini, makan gratis, tidak perlu bekerja. Kalau kau butuh olahraga tinggal ajak saja tahanan lain bergulat," ucapnya dengan nada tinggi. Pedro bahkan sampai speechless dibuatnya. Bocah itu menikmati keberadaannya di penjara ini. Yang benar saja, dasar bocah gila. "Kau benar-benar. Kau tidak ingin mengetahui di mana adikmu sekarang? Dan juga orang yang sudah menjualnya? Kau tidak ingin menyelamatkan adikmu dari rumah pelacuran? Kau ingin adikmu itu menjadi pelacer para mafia? Kau memang kakak yang buruk, sepantasnya membusuk di sini." Ace membuka suara. Dia terlalu lama menunggu. Dia tidak suka menunggu karena hari ini Ace ingin segera pulang untuk melihat seseorang yang tengah dia hukum. "Brengsek, hentikan ocehanmu!" Raungnya murka, bahkan dia hampir saja menyerang Ace, namun sayang Pedro menghalanginya. Gerakan Gordon kalah cepat dengan pria berkepala plontos itu. Ace menaikkan alisnya, raut wajahnya terlihat tenang dan santai walaupun dia hampir saja terkena bogeman mentah seseorang. "Bawa dia!" titahnya sembari berbalik meninggalkan Pedro yang masih memegangi Gordon karena pria muda itu terus saja memberontak. Bab 9, lebih menantang. Sampai malam tiba posisi Laluna masih sama, tangannya terborgol di ranjang. Berulang kali dia mencoba melepaskannya tetap saja tidak bisa. Walaupun kali ini hanya tangan kirinya saja yang dipasung, sayangnya hal itu tidak mampu membuatnya bergerak dengan bebas. Bahkan saat dirinya mandi ataupun untuk sekedar buang air harus menekan bel yang disediakan oleh Esmeralda. Laluna merasa sudah seperti orang lumpuh saja, tidak bisa melakukan apapun dengan bebas karena ulah suaminya sendiri.
Yang bisa dia lakukan hanyalah membaca buku yang dimintanya dari Esmeralda. Tidak ada ponsel ataupun sejenisnya. Hidupnya benar-benar dibuat kembali ke zaman batu oleh Ace. Sialan. Awas saja akan dia balas nanti. Laluna mendengus. Dia melipat buku novel yang belum sempat dibacanya hingga selesai. Rasa kesalnya yang tiba-tiba saja mendominasi membuat mood membacanya seketika hilang. Sepertinya kau menikmati waktumu hari ini? Membaca buku? Apa itu hobi barumu sekarang? Laluna dibuat tersentak kala mendengar suara bas milik seseorang yang seharian ini tidak didengarnya. Kedua matanya memicing ke arah pintu yang ternyata sudah terbuka, menampilkan sosok bertubuh tinggi tegap tengah berjalan pelan memasuki kamarnya. Kedua tangan kekar berotot juga bertatunya dimasukkan ke dalam saku celana, terlihat cool dan hot secara bersamaan. Terlebih 3 kancing kemeja hitam yang dikenakannya terlepas dari tempatnya. Laluna mendengus melihat pemandangan itu. Dia tidak tahu apakah pria itu sengaja membukanya untuk menggoda iman para wanita atau memang tidak menyadarinya. Lagi pula untuk apa dia kesini? Membuatnya semakin kesal saja. Memangnya apa yang bisa aku lakukan selain membolak-balikan kertas ini dengan tangan terpasung? Tukasnya tajam. Desisan keluar dari bibir Laluna. Ketidaksukaan benar-benar dia tunjukkan secara terang-terangan saat melihat Ace menaikkan sudut bibirnya. Seringai kecilnya terlihat dan itu sangat menyebalkan untuk Laluna. Pasti pria ini merasa menang sekarang kan? Tanpa menyahut, Ace mendudukan dirinya di sofa yang berhadapan langsung dengan tempat tidur Laluna. Dia menyilangkan kakinya sembari melebarkan tangannya di sandaran sofa dengan santai. Kedua matanya terus saja tertuju pada wanita yang sudah memasang wajah marah. Ini yang kau dapatkan kalau tetap bebal. Beruntung aku tidak memerintah Pedro untuk menembak kakimu lagi, atau mungkin bisa saja kepalamu. Aku hanya menyuruhmu untuk tetap diam di rumah ini. Dengan nada berat Ace berbicara. Dia menegakkan tubuhnya lalu bangkit dan mendekati Laluna saat melihat istrinya itu semakin memberikan tatapan penuh dendam dan amarah padanya. Seharusnya kalau kau takut aku mengacaukan duniamu itu tidak perlu ada pernikahan. Anggap saja kesepakatan antara papaku dan keluargamu itu angin lalu. Kau bisa bebas tanpa perlu takut dengan sikap liarku. Cetus Laluna. Dia benar-benar tidak suka kalau semua orang menganggap dirinya sebagai beban ataupun kesulitan. Dari dulu dia tidak pernah menyulitkan siapapun dengan sikapnya. Jacob saja sebagai papanya tidak pernah dia libatkan dalam kehidupannya, apalagi sampai membuat papanya kesulitan. Laluna sudah terbiasa sendiri dan mandiri, jadi sikap liar yang selama ini ditunjukkannya tidak akan merugikan siapapun. Jacob yang memohon bukan aku ataupun keluargaku, jadi salahkan saja dia. Pernikahan ini sudah terjadi. Mulai sekarang ikuti semua aturan yang aku buat. Jangan pernah membantah apalagi memberontak. Aku tidak suka gadis nakal yang liar. Desis Ace tepat di depan wajah Laluna. Dia menumpukan kedua tangannya di tempat tidur, seraya membungkukkan tubuhnya hingga wajahnya bisa berdekatan dengan Laluna. Bahkan Ace bisa merasakan deru napas Laluna yang kasar. Wanita liar itu pasti semakin kesal padanya sekarang. Lihat saja lubang hidungnya yang kembang kempis karena menahan emosi. Kau! Aku tidak akan pernah MMPP, hahaha. Belum sempat Laluna memaki Ace, pria itu sudah terlebih dahulu membungkam mulut Laluna dengan benda kenyal nan manis miliknya. Laluna kelabakan, dia tidak mengira kalau Ace akan kembali menciumnya brutal seperti saat dirinya di kamar mandi waktu itu. Kali ini lebih dalam lagi. Bahkan Laluna tidak bisa melakukan pemberontakan karena tangannya terborgol sementara tangannya yang bebas dicekal kuat oleh Ace. Brengsek! Umpatnya di sela-sela ciuman yang dilakukan Ace. Hingga akhirnya pria bertubuh tinggi tegap itu melepaskan tautan bibir mereka berdua di saat Laluna berhasil menggigitnya keras hingga bibir Ace berdarah. Sika, kau terlalu ganas. Ucapnya santai. Ace menyeka bibirnya yang berdarah. Dia terkekeh saat melihat reaksi Laluna yang terlihat seperti ingin menelannya hidup-hidup. Sialan! Siapa yang mengizinkanmu menciumku?
Lain kali akan aku robek bibir murahanmu itu. Beraninya kau, aku tidak mau bibirmu itu barang second bekas banyak wanita. Huek jijik. Laluna meludahkan sisa darah Ace yang tertinggal di mulutnya. Kedua matanya memerah karena menahan amarah yang berkubar. Bibirnya sudah tidak lagi vergen karena ulah Ace. 2 kali pria itu menyerangnya dengan brutal. Laluna tidak tahu berapa banyak bibir dan kelamin wanita yang dicicipi oleh Ace selama ini. Membayangkannya saja dia sudah mual. Kau terlalu naif untuk ukuran wanita dewasa Amerika. Baiklah, hari ini cukup. Besok aku akan melepaskanmu. Bersikaplah manis agar tidak ada hukuman lagi. Jinakan sedikit sikap liarmu itu. Aku hanya tidak ingin mereka mengincarmu. Tapi kalau kau tetap bebal terserah. Ucap Ace seraya menyeka ujung bibirnya. Seringai kecilnya kembali tercipta membuat Laluna refleks melemparkan bantal yang bisa dia jangkau ke punggung Ace. Tidak usah datang lagi. Awas saja kalau kau berani masuk ke kamarku lagi, sadar tua bangka. Laluna terus saja mengumpat, menyumpah serapahi Ace. Sayangnya pria itu pura-pura tuli. Dia sama sekali tidak mendengar apapun yang dilontarkan oleh Laluna, menganggapnya kucing mengeong yang sedang tantrum. Kau! Panggil Ace pada seorang pelayan yang tidak jauh darinya. Iya, Tuan. Suruh Esmeralda ke kamar istriku, bersihkan tubuhnya. Titahnya seraya kembali melangkah meninggalkan pelayan tersebut. Tanpa menunggu sang pelayan mengatakan iya, karena Ace tahu tidak akan ada orang yang melanggar perintahnya di rumah ini, kecuali Laluna tentunya. Sudut bibir Ace berkedut. Dia kira wanita yang diberikan padanya oleh Jacob itu adalah seorang wanita manja, karena Ace cukup tahu bagaimana Jacob memperlakukan keluarganya. Ternyata Laluna berbeda dengan anak tiri pria itu, yang manja dan bergantung pada orang lain. Rupanya yang ini lebih liar dan membangkang. Entah mengapa Ace malah merasa tertantang di setiap kali Laluna memberontak perintahnya. Tuan Ace, bisa kita bicara sebentar? Langkah Ace spontan terhenti. Dia hanya melirik sejenak ke asal suara sebelum kembali melajukan kakinya. Hanya sebentar, aku mohon. Pintanya saat melihat Ace mengabaikannya. Dia mengejar pria kejam itu, berharap kalau Ace akan mau diajak bicara dan mungkin bisa mengabulkan keinginannya, anggap saja sebagai bayaran bukan. Apa kau tidak berkaca? Bicarakan itu dengan Pedro. Aku tidak memiliki waktu. Ucap Ace meluluh lantakan harapan wanita itu. Ketua mafia kejam yang menjadi partner pamannya itu ternyata sulit untuk diajak bicara. Padahal setahunya para pria lain yang sering dirinya temui akan begitu mudah dirayu atau dibujuk olehnya, walaupun harus berakhir di atas ranjang. Sial, aku tidak bisa seperti ini terus-menerus. Aku bisa mati muda kalau begini ceritanya. Alessandro, sialan kau. Bab 10, Gengsi.